akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Kesiapsiagaan TNI menghadapi segala macam potensi yang mungkin muncul secara internal ataupun eksternal yang dapat mengganggu keamanan dan persatuan dan kedamaian Indonesia. Bagaimana negeri ini lebih baik. Tidak ada di antara satu pun kita berniat bagaimana negeri ini, pemerintah ini atau bergantung. Tidak ada satu pun. Yang ada ialah memberikan pikiran-pikiran yang objektif tentang keadaan. Selamat malam. Perang di Timur Tengah berdampak terhadap stabilitas ekonomi nasional. Di saat Indonesia belum lepas dari tekanan geopolitik global, kini harus menghadap dampak perang AS Israel versus Iran. Jika situasi tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin goncangan ekonomi akan berdampak ke stabilitas politik dalam negeri. Dampak perang AS Israel versus Iran, Indonesia kesulitan, inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya Yogi Nugraha. Untuk membahas tema malam ini sudah hadir di studio Kompas TV Muhammad Kodari, Kepala Staf Kepresidenan. Selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah hadir juga Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara yang kemarin hadir dalam pertemuan yang nanti kita akan bahas. Apa kabar? Kabar baik. Pak TB Hasanuddin, anggota Selamat malam. DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Apa kabar Pak TB? Alhamdulillah sehat. Oke. Saya mau ke Pak TB langsung nih Pak. Ya. Pak, sebagai orang yang lama di Komisi 1, banyak berkecimpung mengulas soal pertahanan dan keamanan negara, melihat konflik yang belum bisa dipastikan kapan berhenti di Timur Tengah dan ada ditarik-tarik Indonesia di dalam posisi itu, apa Anda melihat dampaknya? Selain dampak ekonomi ya, akankah ada dampak yang lebih dari sekedar dampak ekonomi? Saya kira untuk dampak militer ya secara pasti itu sepertinya kita masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Sehingga saya bertanya ketika ada sebuah prolog STR yang mengatakan karena situasi adanya peperangan antara Amerika dan Israel lawan itu Iran, kemudian disiagasatukan, itu justru menimbulkan banyak pertanyaan dari saya pribadi sendiri. Justru saya bertanya itu karena muncul ada saya perlu jelaskan dulu soal yang namanya siaga. Ya. Siaga itu sesungguhnya adalah alat kendali atau alat komando dari para panglima, komandan satuan. Untuk apa? Persiapan latihan. Kemudian yang kedua, menyiapkan pasukan pada kondisi tertentu untuk dideploy, untuk digerakkan dalam melaksanakan tugas. Tugas itu macam-macam, bukan hanya tugas tempur saja, apa disebut dengan operasi militer perang, tetapi mungkin saja operasi militer selain perang seperti bencana alam dan sebagainya. Itu. Dan siaga itu tidak harus di seluruh wilayah NKRI, enggak. Mungkin di satu kodam atau kodam lain, atau bahkan hanya satu brigade atau satu divisi saja. Siaga satu siap untuk melakukan tugas. Sebagai bagian dari bentuk antisipasi itu iya. tidak apa-apa kan? Kemudian tidak apa-apa, biasa-biasa saja yang namanya siaga itu. Siaga itu ada eskalasinya. Mulai dari siaga 3, ya, itu dalam kondisi normal. Para pejabat, prajurit itu bertugas normal seperti biasa yang melaksanakan tugas jaga. Lalu eskalasinya naik atau mungkin ancamannya atau ada bahayanya naik, maka bisa disiagakan siaga 2. Itu separuh kekuatan sudah standby
ya on call begitu. Yang lain tetap berjalan. Eskalasi naik, lalu naik menjadi siaga 1. Kalau penjelasannya Panglima itu adalah bahwa ini hanya untuk menguji kesiapsiagaan. Iya. Salah satunya juga bencana, tapi juga tidak dibantah kalau memang itu kaitannya dengan situasi yang Saya mendengarkan langsung penjelasan dari Kapus Pen TNI. TNI ya. Prolognya bahwa itu adanya kondisi perang di Timur Tengah. Nah kalau ini saya melihat dihubungkan misalnya siaga, ada penempatan pasukan misalnya di Kelapa Gading. Itu too early lah kalau menurut saya. Malah justru apa? Menimbulkan pertanyaan, ya karena apa? Pasukan itu belum tentu ada pasukan darat dari mana? Mungkin dari Israel mau mendarat atau bagaimana? Kita nggak jelas ya begitu. Kalau toh ada perang ini sekarang yang dilakukan antara Amerika dengan Iran itu kan perang dengan menggunakan media udara, belum ada serangan darat, ya. Kalau toh ada siaga dalam konteks perang di Timur Tengah, mestinya adalah angkatan udara atau mungkin satuan-satuan pertahanan udara atau artileri pertahanan udara. Oke. Nah itu sampai di situ dulu ya. Saya ke Bung Ferry dulu. Bung Ferry, Anda hadir di pertemuan dengan Pak Yusuf Kalla dan beberapa tokoh lintas profesi, lintas keahlian. Suasananya kemudian dibaca bahwa ini suasana kegentingan gitu. Satu ada itu, kemudian kumpul semua tokoh, bahwa Pak JK menjelaskan bahwa ini tidak ada urusan nama politik, tapi lebih memberikan masukan. Sebenarnya di dalam itu pembicaraannya betul dipicu oleh situasi ketegangan di Timur Tengah, di mana posisi Indonesia juga menjadi perdebatan baik di dalam maupun di luar, atau seperti apa? Ya, salah satunya perlu dipertegas ya bahwa pertemuan itu kan diinisiasi oleh kami. Untuk mendengarkan perspektif Pak JK soal ekonomi. Karena semua Kami itu beberapa kelompok. itu generasi sih sebenarnya. Oh, lintas generasi. Lintas generasi dan profesi tadi. Tidak ada organisasinya ya, hanya spontan. Tidak ada organisasi. Kita ketemu karena sering diskusi di luar. Kayaknya kita perlu pandangan alternatif dalam melihat sudut pandang ekonomi. Saya sendiri secara pribadi ketika ada beberapa problematika ekonomi, tentu saya belajar ya dengan teman-teman ekonom, dan waktu itu perbincangannya kurang lebih membaca kondisi ekonomi kita tidak sehat dan dampak ke ruang konstitusionalnya, terutama hukum tata negara juga akan besar. Seperti apa? Ya, ekonomi sebagaimana sebagai suatu elemen paling penting di dalam konstitusional kita tentu berdampak. Kalau negara tidak bisa membiayai kehidupan ketatanegaraan ya tentu negara tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, dari perbincangan dengan para ekonom itu kita mau melihat sudut pandang yang berbeda, dan tentu salah satu diantaranya ya Pak JK. Nanti kita akan keliling juga dengan para senior-senior ini. Di situ dibahas persis nggak bagaimana misalnya mengoreksi apa yang sudah langkah pemerintah, atau mungkin mengusulkan beberapa hal yang akan disampaikan kepada pemerintah dalam menghadapi situasi yang pelik ini. Ya, harapannya sih pemerintah mau mempersiapkan diri dengan baik dengan perencanaan-perencanaan. Kalau mau jujur dikatakan, salah satu pertanyaan kita yang menurut saya penting ke Pak JK adalah, Pak, sebentar lagi kita harus bayar utang, angkanya besar gitu ya. Oke, jatuh tempo. Nah, jatuh tempo itu akan berdampak seperti apa dengan kesiapan anggaran kita? Apakah ini kalau tidak disiapkan dengan matang itu akan mengganggu Pak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi? Tentu harapannya Pak Prabowo bisa mempersiapkan dengan lebih baik ya. Nah, Pak JK menceritakan memang ini sangat potensial berisiko tinggi kalau tidak tertangani dengan baik. Bahkan kalau kemudian dampak itu diperparah dengan tingginya harga rupiah terhadap dolar, itu akan jauh lebih tekanannya luar biasa. Dan itu yang kita baca, dan yang banyak hal yang menarik ya di antara teman-teman, misalnya menduga
bahwa banyak perencanaan kehidupan ketatanegaraan kita di era Pak Prabowo tidak berbasis perencanaan yang baik. Itu sebabnya data yang kita temukan Bappenas tidak banyak dilibatkan dalam perencanaan-perencanaan itu. Oke, saya ke Pak Kodari dulu. Pak Kodari, kan ini sempat jadi pro kontra ya soal bagaimana sikap pemerintah. Ya. Terakhir tanggal 9 itu kan Presiden Prabowo mengatakan kita harus jujur bahwa tidak boleh menutupi kesulitan dan minta rakyat bersiap menghadapi kesulitan. Apa sih pesan ininya? Sementara publik dan banyak kalangan masih menunggu apa sih ini langkah konkretnya gitu. Ya. Jadi pertama tugas pemimpin itu adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada dan tentunya mempersiapkan antisipasi terhadap masalah tersebut. Makanya dia jadi pemimpin kan. Ya. Gitu. Dan saya kira apa yang terjadi pada beberapa waktu terakhir ini memang sudah harus kita katakan kita siap-siap dengan krisis. Karena contohnya ya, harga minyak dunia itu kan melonjak dengan sangat cepat dari sekitar $70 per barel menjadi sekitar 100, 15 bahkan 115. ya, sempat turun lagi 90. Iya, jadi kita tahu bahwa kita sebagai negara kita memang mengimpor bahan bakar dari luar masih cukup banyak. Jadi kita bicara dua aspek paling tidak di situ. Pertama supply, yang kedua harga, dan bahkan lebih lanjut lagi adalah implikasinya terhadap ekonomi di Indonesia. Jadi memang kita sekarang hidup di zaman global, betul-betul global, di mana peristiwa yang terjadi ribuan kilo dari kita ini, yang perang Israel sama Iran, sama Amerika, tetapi yang bisa kena dampaknya seluruh dunia. Dan saya kira juga kita melihat bagaimana negara-negara tetangga kita juga sudah mulai bersiap-siap. Contohnya misalnya Filipina. Filipina sudah melakukan beberapa adjustment, misalnya mereka hari kerjanya jadi 4 Ya, hari. termasuk beberapa ya. Kemudian Pakistan sudah meliburkan anak sekolah, kemudian juga sudah WFH dan seterusnya. Nah tentu kondisi di Filipina dan di Pakistan berbeda dengan Indonesia. Contoh soal bahan bakar misalnya, kita memang mengimpor, tetapi secara persentase Filipina jauh lebih besar mengimpor karena produksi minyak Filipina itu jauh di bawah Indonesia begitu. Jadi mereka sangat tergantung gitu. Nah, semua itu kan tentu harus diantisipasi baik dari aspek energi, bagaimana kita misalnya dalam jangka pendek mengantisipasi supply-supply yang alternatif ya. Memang kita beruntung bahwa suplai minyak Indonesia dari Selat Hormuz itu hanya sekitar 20%. 20%. Jadi hampir identik dengan Minyak dengan mentah. skala global ya, dengan skala global. Kalau skala global itu kan suplai minyak lewat Hormuz itu kan 20%. Indonesia juga begitu. Tetapi cerita yang berbeda itu di negara lain. Misalnya Jepang tuh 75% tergantung minyak dari Selat Hormuz. Cina tuh 50%, India 50%. Jadi in a way kita lebih baik ya. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada antisipasi. Ya, antisipasi. Betul. Makanya kemudian antisipasinya dilakukan. Misalnya kita membuat kesepakatan dagang dengan negara lain, ya sebutlah misalnya Amerika begitu untuk dapat suplai dari Amerika. Kemudian dampak dari kenaikan BBM itu tetap harus kita antisipasi dengan berbagai macam cara. Salah satunya misalnya kita harus mempercepat transisi energi kita dari yang tidak terbarukan menjadi terbarukan. Tapi yang dalam misalnya dalam biodiesel, jangka pendek ini kan sebenarnya banyak kalangan meminta supaya segera prioritaskan. Kenapa? Karena ini supaya ruang fiskalnya juga masih tetap terjaga. Karena kan kalau asumsi APBN $70 itu kan sekarang udah 90, tambahan subsidi besar sekali. Betul. Sehingga perlu langkah cepat gitu. Jadi memang kita harus membuat beberapa skenario untuk jangka pendek dalam beberapa aspek kita insya Allah pada posisi untuk aman ya. Misalnya untuk pangan, karbohidrat pokok kita kan sudah swasembada beras. Termasuk menghadapi musim lebaran nanti ini? Iya, musim lebaran. Kita pada hari ini tadi kami di KSP press conference dengan Menko PMK, kemudian Menko Infrastruktur ya dengan Wakapolri juga. Sampai saat ini kita masih memberlakukan insentif diskon untuk perjalanan, lalu kemudian berbagai macam aspek yang berkaitan dengan lebaran masih berjalan seperti semula begitu. Tetapi tentu
dalam jangka yang lebih panjang lagi, bahkan lebih jauh, kita harus bersiap-siap dengan semua skenario. Bahkan saya percaya bahwa Bapak Presiden itu mengantisipasi yang terburuk. Kita tidak boleh lupa bahwa Bapak Presiden adalah termasuk orang yang sudah jauh-jauh hari mengingatkan tentang resiko perang. Dan di saat banyak orang yang tidak percaya bahwa ini adalah mungkin perang. Dan pada titik itulah dari awal pemerintahan beliau sudah selalu mengatakan bahwa negara kita baru aman kalau kita itu mandiri secara pangan dan secara secara energi. Saya kira apa yang diantisipasi oleh Pak Prabowo, diingatkan oleh Pak Prabowo pada hari ini betul-betul terjadi, yang menunjukkan bahwa presiden kita betul-betul seorang pemimpin yang sangat-sangat visioner. Bisa melihat hal yang belum terjadi. Ketegangan